format album Parenduan itu sebenarnya punya format yang gue susun dari format tawasul. Insan, Aizan. Lorjo. Ayan. Ini penyebutannya doang kali ya, Lorco gitu, Lorco. Bisa dibenerin sama Lorco. Bener. Lorco. Artinya sih sebenarnya kalau lihat dari arti sebagai sosok sesuatu ya, objek ya, itu sebenarnya kerang bambu. Jadi Lorco itu kalau di bahasa Indonesia kan kerang bambu, tapi yang kecil gitu. Kalau arti yang lain banyak, ada yang diartikan sebagai muncul atau keluar gitu dari suatu tempat, sehingga kita sebut dengan alorcu gitu, muncul gitu, seperti itu. Lorcu, tetap J sih, tetap J. Lorcu. Cuman ada penekanan, bukan C ya, lorcu nanti. Kalau ya memang awalnya sih dari solo project gitu, tapi akhirnya kita bentuk band di tahun 2022 ya. 2022 itu awal di ini ya, acara apa waktu itu yang di Museum Macan? Archipelago. Ya, Archipelago Festival Song from the Corner. Itu pertama kali kita bentuk jadi band lah gitu. Secara nggak ini ya, masih bukan officially announcement di mana-mana gitu. Tapi di situ kita awal bentuk jadi band gitu. Sebenarnya nggak mau kalah sih, bukan sih. Karena memang konsep pengkaryaannya memang dari awal sudah menjadi konsep format bahasa daerah kan gitu. Nah, bahasa daerah yang paling dekat gitu kan, khususnya bahasa saya pribadi, ya bahasa Madura gitu. Makanya ya yakin aja gitu. Karena kan kalau lihat lagu bahasa daerah kan banyak ya, nggak cuma Jawa doang ya. Ya, banyak gitu. Ada lagu-lagu Batak misalkan, lagu dari Aceh. Poco-poco juga kan? Poco-poco. Iya. Ya secara nggak langsung kan memang masih banyak pendengarnya gitu lagu bahasa daerah gitu. Bukan yang segmented banget, enggak sih menurut gua sih. Iya. Ada, tetap ada gitu. Nah itu sih yang mungkin jadi salah satu point of view kita, bahwa lagu daerah masih bisa bertahan dengan baik harusnya gitu. Terlepas dari memang pendengar banyak dari lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu Sumatera gitu misalkan. Tapi overall lagu daerah harusnya bisa didengar semua orang. Gitu. Dan juga kalau permasalahan bahasa, ini asumsi saya ya, kayaknya nggak begitu krusial banget sih, karena pasti banyak dari orang-orang seperti saya atau ya banyak lah pokoknya denger lagu Rusia, metal atau apa, nggak tahu artinya tapi bisa dinikmatin juga. Kalau saya lihat sih, ini kacamata ini ya, analisa saya ya. Kayaknya sepertinya bukan masalah mereka tidak ada kesempatan itu sih, tapi mudahnya teknologi saat ini ya, gitu. Ada sosial media, terus lalu ada distribusi digital misalkan ya, lebih mudah lagi bisa sampai ke semua penonton yang ada gitu, nggak cuma di daerah itu sendiri gitu misalkan. Dan menurut saya sih cukup berkembang gitu ya, dengan adanya juga misalkan kayak platform festival gitu, misalkan festival musik di Jakarta dengan mengusung misalkan multi genre, banyak lah ya, ada Synchronize, mungkin ada Pestapora juga dan lain sebagainya. Ya menurut saya ya itu bagian dari apa yang harus mereka terima akhirnya gitu, dengan mudah gitu. Karena kan lihat sekarang gampang banget ya, apalagi TikTok tuh, lagu-lagu daerah tiba-tiba jadi remix gitu, tiba-tiba jadi anthem mereka buat nari. Yang itu salah satu fenomena saat ini gitu. Nggak bisa dipungkiri bahwa memang saat ini lagu-lagu itu mau bahasa daerah, mau bahasa yang kita ngerti, bahasa Indonesia misalkan atau bahasa Inggris, selama lagu itu bisa didistribusikan dengan baik, ya harusnya ada pendengarnya gitu. Dan bisa sampai ke festival-festival harusnya gitu.
Tidak, sangat tidak. Keberatan. Enggak sih, enggak keberatan. Tapi kan tetap ada etika ini ya, kita ngomongin karya ya. Iya. Ya, tetap ada etika, misalnya kayak ya seenggaknya Bang, boleh nggak remix? Setidaknya gitu loh. Gitu kan. Nah, pasti kan kalau seperti itu gue yakin sih sebenarnya kayak platform seperti itu kan udah ada apa namanya? Legalnya masing-masing ya, Iya, ada sistemnya lah gitu. Ada rights-nya. Ada rate-nya, ya masing-masing punya caranya lah gitu. Ya menurut kita sih nggak keberatan gitu. Justru malah alhamdulillah kalau emang berarti kan lagu kita banyak dengar orang ya gitu. Justru kita lebih keberatan kalau ada yang remix lagu kita nggak lebih keren daripada kitanya. Persaing ya. Ya coba aja kalau bisa, asik. Asik. Tapi kayaknya keren-keren sih kayaknya sih kalau ada. Kayaknya ya, kayaknya keren-keren. Enggak sih. Enggak juga ya, enggak kepikiran. Enggak. Bahkan sampai kita bikin lagu aja kita nggak ada kepikiran orang ngerti nggak ya? Nggak ya? Nggak ada kan? Enggak. Ya udah kita bikin lagu. Nih ini liriknya bahasa Madura nih artinya gitu. Ya udah bikin. Justru yang kita pikirin malah ya perihal ya pasti kan musikalnya, musikal, gitu. aransemen seperti apa gitu. Karena kan pasti ada benang merahnya tuh. Gitu. Itu yang paling kita pikirkan gitu. Tapi bukan berarti juga pemilihan bahasa daerah itu tidak dipikirkan juga enggak gitu. Tetap kita pikirkan. Tapi sampai berpikir bahwa orang nggak mau dengar sih enggak. Karena kita yakin lah selama kita distribusi ya udah pasti ada yang dengar kok gitu. Pasti ada aja. Lagian juga kayaknya zaman sekarang bikin apapun ada pasarnya sih. Lebih mudah kelihatan. Ya sebenarnya gue lurusin deh. Ya intinya sih sebenarnya kalau kita di sini Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda jadi satu band gitu. Jadi kita nggak semua orang Madura gitu. Tapi kalau kita ngomong apakah itu jadi kendala sih nggak bisa kendala sih, aman sih sejauh ini gitu. Ya kalau gue pribadi asli Madura Tulen gitu. Dari 2009 terus ada Gahara juga kan. Ya apa? Mix ya. Mix. Tapi nggak di mastering ya, mix aja gitu kan. Mastering dong. Dari mastering. Oke. Gitu. Tapi ya kayaknya sepertinya ada deh Denny. Ada kan ya? Apa? Ada darah Maduranya kan? Ada dari ada. kakek. Dari kakek tuh. Insan? Nggak ada kalau Ada. Jawa Tulen. Oh Jawa Tulen. Jawa Tulen. Tulen. Kalau bermusik di daerah sebenarnya kan mungkin ya ada plus minusnya lah. Pertama kalau di daerah kita lebih mudah ngakses apa yang kita cari, misalkan ide yang mengingat lagu kita bahasa daerah ya, lagu bahasa daerah Madura apalagi khususnya. Ide terus segala macamnya kita bisa riset lah gitu. Kita bisa cari tahu apa yang kita pingin buat gitu. Kalau kita masak gitu bisa cepat. Kalau di Jakarta agak susah. Karena mau nggak mau juga kalau kita ini fakta juga ya. Jadi kita kalau rekaman kalau bikin album lalu kita bikin video musik misalkan workshop ya kita harus ke Madura dulu, kita riset gitu. Nggak bisa di sini gitu. Misalkan kayak teman-teman nemu peristiwa apa gitu. Ya di sono gitu, nggak di sini gitu. Kalaupun teman-teman dapat ide di sini, kayak mau bikin tentang A gitu. Tapi kan belum tentu kejawab kan di sini gitu. Akhirnya ya harus workshop ke sana dulu, ke Madura dulu gitu. Jadi biar relate terus secara pengkaryaan jelas gitu. Apa ya? Kita nawarin apa ya? Kita nawarin satu-satunya band rock di Indonesia saat ini ya yang pakai berbahasa Madura. Mungkin kalau bahasa yang lain mungkin udah ada ya. Iya benar. Dan liriknya ini bukan cuman soal, biasanya kan rock apa sih, party, Kritik. seks, drugs, and alcohol, kritik pemerintah. Tapi kalau kita lebih ke relate dengan kehidupan nyata dan menyentuh spiritual juga. Ya ada basic ke situ sih sebenarnya. Kalau musik rock berbahasa daerah, berbahasa Madura ya sepertinya sih bukan yang pertama juga kayaknya sih, tapi Untuk saat ini. untuk saat ini, Ya mungkin dulu udah ada, tapi kan mungkin dulu ya kita nggak tahu ya. Iya. Bisa jadi ada ya dulu ya. Tapi saat ini ya kita satu-satunya lah gitu. Karena ya mau nggak mau emang harus seperti itu karena kita punya ide macam ini kan susah juga sebenarnya kan untuk keluar kan.
Jadi garis bawah ya, jangan dikritik dulu. Dulu ada ini, dulu ada. Nah, kalau dulu Ada garis bawahnya lu shred gitu. Banyak sih Bang di komen tuh. ya nggak apa-apa. Oke. Kalau musik rock dari Madura banyak. Iya. Ya kita punya pengalaman masing-masing. Ya. Ada sih sebenarnya di Madura. Mungkin teman-teman juga bisa nambahin nanti. Tapi basicnya bahwa di Madura itu kan kita nggak bisa terpisah dari lingkungan seperti itu ya, gitu. Pertama ya lingkungan pesantren. Ya. Bagaimana kita juga punya hubungan sosial yang dekat dengan tokoh-tokoh agama misalkan, gitu. Dan bahkan menurut saya itu bagian dari apa ya? Ya bersosialnya orang Madura lah, gitu ya. Dan seagamis apa ya, karena memang lingkungannya pesantren pasti dekat dengan tempat-tempat sekolah agama segala macam, itu juga berpengaruh, termasuk juga terhadap kayak misalkan kayak pakaian misalkan gitu ya, kayak pakaian yang sebenarnya meskipun kayak pakaian sarung misalkan gitu kan umum sih sebenarnya, tapi kan di tempat lain atau misalnya kayak di Jakarta misalnya di sini ngeliat orang bersarung kan agak kadang orang menilainya apa datang masjid gitu atau belum sunat gitu kan kayak gitu Atau pakai minimal peci. bapak-bapak lah ya. Atau minimal bapak-bapak ya gitu. Tapi ya menurut saya seagamis apa ya seperti itu, salah satunya dari lingkungan memang seperti itu gitu kan. Lalu hubungannya sama karya sebenarnya itu sebenarnya basic personal aja. Kalau saya kan memang basicnya dari pesantren dulu gitu. Jadi ada diksi-diksi, ada sastra-sastra tertentu yang saya serap lalu buat jadi bentuk karya berbahasa Madura seperti itu. Mungkin teman-teman nambahin bisa? Ya gitu sih, karena gua nggak begitu agamis juga sih orangnya sih. Tapi emang ternyata ketika menyerap sesuatu hal dari perspektif spiritual, oh ternyata ada benernya ya, standar makhluk kota lah. Emang bukan itu sih konteksnya sih. Oke, bagus jawab. Karena emang Parenduan itu nama daerah di Madura, di Sumeneb. Nah itu tempat kelahirannya Sang vokalis. Oh, emang kita cintain. Mas Pedro. Miring Mas gitu. Oke. Ya intinya sih sebenarnya album pertama memang album rilisan solo gitu kan, Mas SR lalu Perenduan gitu kan, diambil dari ya tadi itu udah dijelasin ya dari kata Arendu ya kan, dari desa Perenduan sebenarnya. Ya sebenarnya konteksnya lebih ke peristiwa-peristiwa yang kita temui sebenarnya gitu. Entah itu yang sudah lewat ataupun yang baru saat itu kita temui gitu. Makanya banyak juga beberapa tema-tema di lagu di dalam album Parenduan itu yang memang sebenarnya relate sama personal masing-masing personel sih sebenarnya. Lagu Parenduan itu tidak spesifik juga bercerita tentang tentang Perenduan gitu, enggak gitu. Tapi bahwa peristiwa-peristiwa yang saya tangkap di Perenduan itu saya buat gitu. Saya buat kira-kira apakah dengan seperti ini relate dengan teman-teman yang ada di Perenduan atau tidak gitu. Kayak gitu itu yang saya buat gitu. Termasuk misalnya contoh lagu Fitri gitu. Kita relate sama beliau gitu kan. Waktu di Madura gitu. Tapi terlepas dari itu gitu. Menurut saya album Parenduan memang secara tema gitu, relate-nya itu ya masing-masing peristiwa itu gitu yang kita alami seperti itu. Jadi nggak ke konteksnya nggak masalah rindu atau kangen kampung halaman sih enggak. Justru malah di album pertama itu ya. Album pertama juga banyak tuh kita ada Toron. Iya, kita berbicara Toron, berbicara Kerong gitu. Pasti musikal, ya kan? Teknis lah gitu, karena yang album pertama itu gue produksi sendiri semuanya, rekaman, ya kan, beberapa mixing rawnya juga gue sendiri gitu kan, meskipun beberapa dibantu teman-teman gitu, tapi pas yang sudah rilis dalam bentuk versi album itu beda cerita ya gitu, karena beberapa ada yang dipegang label kan gitu teknisnya, tapi memang album itu semuanya rata-rata gue sendiri gitu, karena emang rekaman di handphone, album gitu kan. Nah yang baru yang kedua karena sudah
kita bentuk band. Nah, Kan itu yang, baru. yang paling ketara itu dari segi budget. Ya. Album pertama nggak pakai budget, lawang rekaman di kamar, pandemi ya itu. Tapi yang kedua kita bareng-bareng, gitu. Maksudnya teknis juga sudah kita rekaman di studio ya. Secara teknis juga kan beda dari yang sebelumnya. Lalu instrumen juga kan. Lalu secara tema juga sih. Tema kalau yang di Parenduan tematik dalam artian kita punya format yang mungkin nih jarang dijelasin di beberapa tempat, di beberapa media ya. Ada sih salah satu yang jelasin bahwa format album Parenduan itu sebenarnya punya format yang gua susun dari format tawasul. Ya istilahnya kalau di teman-teman muslim mungkin paham ya gitu, atau teman-teman yang biasa bertawasul gitu kan. Itu konsepnya tawasulan tuh. Yang pertama gitu kan semacam format hormat kepada yang terdahulu segala macam gitu. Terus ada doa-doa. Jadi track itu 9 track itu sebenarnya format tawasul yang saya buat gitu. Itu jarang saya sampaikan sih karena menurut saya anggap album ini sebenarnya jadi doa aja udah gitu. Jadi doa buat salah satunya buat ya orang tua kita gitu. Seperti itu. Karena kita bertiga ini adalah White Team. Team. White Team. Kalau teman-teman yang sudah beli CD-nya itu ada kalimat di situ gitu. Yeah. Kalimat itu ditujukan, memang album itu ditujukan buat orang tua kita ya, bapak kita almarhum gitu semuanya. Ada deh. Masih rahasia. Masih rahasia. Karena materinya juga masih dalam bentuk adonan. Tapi insya Allah tahun depan sih mudah-mudahan Amin. album baru. Gua udah punya tema sih, Pi. Teman-teman nanti gua kasih tahu, masih di gua. Belum tahu kan? Mudah-mudahan lancar. Karena Amin. juga nih tiap tahun album mantap juga. Ya belum tentu kan tahun depan produksi, berarti kan masih 2 tahun lagi. Apa? Iya nggak? Apa ya, kalau gua kan Pink Floyd itu kan manggung di era peruntuhan tembok Berlin timur dan barat. Nanti kalau Lorjo pasti suatu saat manggung di antara pengesahannya negara Palestina. Amin. Ya sih sebenarnya kalau di sinkro sebenarnya nggak dari 23, sebenarnya dari 21 sebenarnya. Jadi ada jadi Synchronize festival di radio ya. Kita sebelum Yang di sini. Ya, sebelum jadi band sih. Oh. Yang main di sini. Oh iya, yang marah Itu malah pertama kali kita main di Synchronize lah. Dan 2022 kita main juga di Mayoran. Nah baru kemarin terakhir tuh yang 2023 gitu. Sebenarnya itu, jadi dari 2021 udah main sebenarnya di Synchronize gitu. Tapi dalam bentuk solo. Terus 2022 setelah kita jadi band, kita juga manggung lagi gitu di situ. Orang film sih. Orang Filmmaker film, pastinya. tetap filmmaker. Nah, ini yang dikaji perfilman bagus sama pas Semuanya lah, Semuanya Ini deh. kedua. Semuanya enggak semuanya. nggak bisa, harus ngaku. Semuanya. Ya intinya tidak ada jalan buntu buat kita gitu. Kita nggak bermusik ya tetap jalan harus. Mau jadi filmmaker, Iya. mau kita jualan nasi bungkus, Nasi jadi. Tapi kalau gue pengen jualan ini makanan, dagang ya? oh dagang. Bengar. Nggak ada pilihan lain sih, ngeband aja lo udah. Band. Hah? Nah, berkarya bermusik ya? Iya bener. Bisa. filmmaker sama pengusaha.